Selamat siang teman-teman. Hari ini di podcast ini kita kedatangan seorang narasumber yang bisa dibilang sangat berprestasi di kancah internasional bersama timnya. Kita sambut Kak Andin Nugraini. Gimana kabarnya Kak Andin Ya, hari ini? alhamdulillah baik dan sedang dalam suasana hati yang baik juga. Alhamdulillah ya, jadi di podcast ini bisa datang gitu ya. Iya. Gimana perjalanan ke sini, apakah panas banget atau gimana nih? Iya, ya ampun panas banget, saya sampai emosi tadi di jalan loh, kayak panas banget gitu. Cuacanya emang ya. Ya, Baik Andin, awal mulanya tuh gimana kok bisa ikut paduan suara dengan tim yang hebat dan bisa juara dunia, juara 2 Iya. internasional bersama timnya? iya Kak, jadi dulu itu emang hobi sih ya dari kecil, karena dari kecil itu kayak udah diarahin gitu loh, buat suka sama nyanyi gitu. Karena dulu tuh bapak saya tuh sering beliin kaset atau apa sih namanya, CD itu isinya lagu-lagu karaokean anak kecil gitu. Jadi dari kecil itu emang udah diajarin buat suka nyanyi gitu. Lanjutnya pas SD SMP itu juga beberapa kali ikut lomba, tapi tingkat kecamatan kabupaten gitu. Terus pernah juga dapat job gitu untuk nyanyi di nikahan atau di pengajian kayak gitu Kak. Oh, berarti emang dari kecil tuh udah terbiasa ya mengikuti event-event lomba bernyanyi gitu. Iya, udah lumayan sering lah, udah kenal lah dunia bernyanyi gitu. Karena emang udah hobi lah ya. Iya, hobinya sih Kak. Jadi asik, mau acara formal pun udah Iya. relax gitu. Iya, betul. Ketika mengikuti paduan suara ini dan mengikuti lomba kancah internasional event itu, latihannya kan pasti nggak cukup cuman seminggu atau cuman sebulan. Pasti Iya. kan ada rentan waktu yang lama. Iya Kak. Dan pasti itu berpengaruh ke pembelajarannya Kak Andin ini. Nah itu gimana, seintens apa sih latihannya itu? Iya, dulu itu saya ikut lomba ini waktu kelas 10 naik ke kelas 11. Nah, itu tuh sayang itu 6 bulan lah, sekitar 6 bulan itu latihan dengan intens, dan bisa dari pagi sampai sore, bahkan waktu libur pun nggak libur. Jadi hari Sabtu Minggu itu tetap latihan sampai malam, terus sampai sore lah seringnya, tapi juga pernah gitu kalau sampai malam gitu. Nah, tentunya itu juga mengganggu ya aktivitas pembelajaran, belajar saya di kelas gitu. Nah, jadi saya kalau waktu itu tuh selama 6 bulan itu hanya ikut pelajaran sekitar 1 atau 2 mata pelajaran saja di kelas. Nah, terus saya menyiasatinya dengan cara saya nanya ke teman-teman saya, dan alhamdulillahnya saya juga punya teman-teman sekelas yang suportif gitu. Jadi saya dikasih catatannya apa, terus gak jarang juga saya dikasih tahu gitu materinya apa dan dijelasin gitu sama mereka Kak. Jadi ya alhamdulillahnya tetap bisa gitu. Jadi walaupun udah ikut lomba, tetap pembelajaran tuh penting ya. Iya, itu yang nomor 1 sih kalau menurut saya. Apalagi ada teman-teman yang mendukung ya kan. Udah tahu kalau Kak Andin ini sibuk dengan latihannya, terus malamnya dibantu untuk belajar dari Iya. materi yang sudah diajar oleh para guru gitu ya. Nah, gimana sih rasanya pas datang ke Bali ini? Dan dalam kurun waktu 6 bulan itu kan udah secara intens melakukan latihan, terus pada hari H di Bali akan mementaskan. Apakah rasanya excited atau malah deg-degan nih Kak Andin? Jujur awalnya itu ya lumayan excited, tapi di jalan itu ya lumayan kepikiran juga Kak, deg-degan gitu. Karena tuh kan kita berangkat itu H-3 sebelum lomba. Nah, terus H-2-nya itu ada gladi bersih. Nah, di situ semua yang ikut lomba itu dikumpulin di situ, dan kita bisa lihat juri-jurinya itu kayak apa, dan ternyata juri-jurinya itu tuh diambil dari beberapa negara, dan itu tambah kena mental Kak di situ. Karena kita bisa lihat orang Korea, orang Jerman, orang Inggris yang nanti akan nilai kita, dan kayak nuansa seremnya itu tuh lebih dapat gitu lah Kak waktu di sana. Dan
kita lihat juga saingan-saingan kita itu tuh ternyata bukan dari anak-anak SMA aja, tapi juga ada universitas terkenal, terus universitas di luar negeri, terus juga ada komunitas yang mungkin sudah lebih profesional gitu dari kita. Dan di situ saya sangat saya pribadi itu sangat tertekan sih sebenarnya ya. Terus juga waktu gladi bersih itu panggung yang nantinya akan kita pentasi itu tuh sangat sensitif terhadap suara, Kak. Nah, jadi kalau misal kita tuh menapak kayak terlalu keras aja itu sudah mempengaruhi kualitas suara, paduan suara ini. Nah, jadi di situ gimana sih cara kita menyiasatinya gitu, Kak. Jadi ya lumayan ya deg-degannya, dapat banget pokoknya itu. Berarti emang perjuangannya tuh sangat-sangat Iya, wah gitu ya. iya karena sebelumnya juga udah latihan itu pakai heels, pakai heels, iya. Jadi ya di situ kita bener-bener menuangkan apa yang udah kita latihin gitu loh, yang udah kita pelajari selama latihan itu kita harus bisa di depan situ gitu loh. Berarti emang ya perjuangannya tuh sangat panjang dari 6 bulan. Terus ada tantangan mendadak dari panggung untuk lomba itu, ada sedikit bunyi-bunyi yang mempengaruhi suara pada paduan suara itu ya. Iya Kak, betul. Tapi kan terbayarkan dengan meraih juara 2 dari beberapa negara yang ikut berpartisipasi. Itu rasanya gimana? Apakah puas hanya dengan juara 2? Karena itu kan sangat berdekatan dengan juara 1 ya. Gimana rasanya tuh? Ya jujur rasanya ya sedikit kecewa karena juara 1 dengan juara 2 itu tuh hanya selisih poin sekitar 0,0 berapa gitu kan. Jadi itu tuh tipis banget kan Kak sebenarnya. Makanya kayak aduh kenapa sih kayak sekecil itu aja gitu loh. Terus ya tapi ini juga kita bersyukur sih karena walaupun kita dapat silver gitu, tapi di situ kan juga banyak saingannya gitu, saingan yang profesional banget dan ternyata kita juga bisa kok ngalahin sebagian besar gitu Kak. Mari tetap ya bersyukur lah ya, walaupun juara 2 tetap bersyukur karena berhasil mengalahkan beberapa negara yang memang nggak sepele ya sebenarnya. Kak Andin ini udah mempunyai pengalaman juga tentang penyanyi dari SD, SMP, SMA yang jenjang internasional ini. Nah, sekarang kan Kak Andin berada di Universitas Tidar semester 4. Iya, betul. Dari pengalamannya Kak Andin ini apa sih yang berdampak untuk saat ini, entah itu dari rasa percaya diri yang meningkat atau bisa membangun relasi yang lebih luas? Kalau untuk diriku sendiri sih mungkin lebih ke kepercayaan diri ya Kak, karena dulu dari kecil itu emang lumayan percaya diri, tapi waktu SMP itu lumayan nggak pedean gitu ya. Jadi kalau misal aku tuh nggak mau nunjukin kalau aku tuh kelihatan gitulah intinya ya. Nah jadi di SMA kemarin itu ya kesempatan aku untuk mengembangkan rasa percaya diri, terus mental aku kalau ketemu sama orang atau mungkin dilihat banyak orang begitu Kak. Terus juga yang nggak penting sih Kak, ini tentang make up. Jadi dulu itu kita di paduan suara itu harus paham tentang kostum dan juga make up. Nah dulu tuh aku nggak paham sama sekali, tapi ternyata centilnya ke bawah sampai sekarang nih Kak. Jadi suka make upan begitu. Tetap positif lah ya, walaupun make upan centil tetap positif lah ya. Iya. Keren banget ya Kak Andin ini, udah berprestasi, terus bisa percaya diri juga kan? Iya, amin. Nah teman-teman, Kak Andin juga akan menyampaikan pesan dan kesan. Silakan. Ya, untuk pesan dan kesannya buat teman-teman sekalian itu, kalau teman-teman itu punya kemauan jangan cuma dipendem doang, tapi teman-teman juga harus berusaha. Jadi teman-teman itu nggak boleh terlalu nyaman di zona nyaman, tapi teman-teman itu harus keluar dari zona nyaman begitu. Keren sekali Kak Andin. Baik
Terima kasih Kak Din udah mau menyempatkan waktunya datang ke podcast ini yang sebetulnya sangat singkat ya, tapi berisi. Iya, amin. Sekian podcast kali ini. Dadah. Dah.